Sekarang kita menuju ke proses berikutnya, yaitu kita akan membuat untuk yang rating ya, rating produk ya. Untuk yang berikutnya yaitu untuk yang rating produk. Ini slider kategori kita ini kan dulu. Setelah rating baru kita lanjut ke sana nanti. Jadi untuk yang IPI rating produk ini, kita akan menyimpan data review yang diberikan oleh seorang customer kepada produk nantinya. Jadi setelah dia berhasil membeli suatu produk, dia akan memberikan review kepada produk tersebut. Dan data review tersebut akan tersimpan di dalam database di MySQL. Oke, langsung saja ya. Caranya seperti biasa, pertama adalah kita buatkan dulu, saya lihat dulu. Kita buatkan dulu controller untuk yang ratingnya. Caranya ketikkan di sini customer rating controller. Ini perintahnya ya. IPI customer, ini di dalam customer di sini namanya rating controller strip i. Kita enter. Oke. Kemudian sekarang coba kita lihat di sini di dalam IPI dalam customer, oh sudah ada dibuatkan satu, dia berbeda ya. Oh sorry, saya salah ini saya hapus dulu. Ini salah ini ya, bukan customer ya, tapi customer ya. Sorry, saya hapus saja ini. Saya hapus saja. Hapus del. Oke, saya ulang ya, sorry. Saya ulang, bukan customer tapi customer. Nah, seperti ini ya, customer. Oke ya. Oke, kita ganti enter. Nah, ini baru benar. Nah, sekarang di sini ini ya kita langkah lagi. Kita klik writing customer. Kemudian di sini kita sekarang functionnya sudah dibuatkan ya, rating controller. Kita ubah sekarang menjadi sebagai berikut. Oke, sama seperti tadi ya. Ini implement has middleware. Kemudian di sini nanti kopikan saja dari yang sebelumnya, dari my profile. Ini ya, ini kopikan saja. Ctrl C, bawa ke sini. Oke, udah jadi ya. Nah, sekarang kita buatkan handle untuk requestnya di sini ya. Requestnya di sini. Oke. Sekarang kita buat satu kode di sini. Pertama, cek dulu apakah rating tersedia atau tidak. Gitu ya. Nah, sekarang kita klik di sini, berikan misalkan namanya cek rating dengan kita panggil nama modelnya query where product ID request attribute request product ID. Nah, kemudian satu lagi where juga customer ID. Ini sama seperti tadi out ya, pakai out ini saja. Kita
menuju ke sini saja. Nah, ini dia. Oke, out ini aja, kopikan aja ini. Kopikan aja. Copy, Ctrl C, kita bawa ke sini. Udah. Kemudian user ID, oke. Dan di sini, sorry, first. Di sini, ntar ya, kenapa nggak mau ya? Customer ID, outs, oke, quotes, API, user ID, udah betul ya? Udah benar. Sekarang di bawahnya adalah first, titik koma. Oke, sekarang pengecekan di sini. Jika rating ada, kita berikan if cek rating return buat responnya dalam bentuk JSON success false, kemudian message pesan kita berikan, misalkan di sini adalah Anda sudah berikan rating sebelumnya. Artinya cukup sekali saja diberikan rating terhadap suatu produk ya. Oke, kemudian di bawahnya data panggil variabel check rating. Oke, kemudian di bawahnya di sini kita berikan kodenya adalah 409 titik koma. Oke, sudah. Sekarang di sini apabila memang sudah ada sebelumnya, jadi muncul pesan ini aja nanti. Dan kalau dia misalkan udah pernah memberikan review sekali, maka dia tidak, kita berikan ini review aja. Jika dia sudah diberikan review sekali, maka dia tidak bisa berikan lagi. Oke, kemudian ini kita enter ke bawah. Jika belum ya, buatkan untuk data review ya. Misalnya kayak gini. Rating, kita panggil model rating create. Create ini artinya kirim data. Kirim data ke tabel rating. Oke. Yang pertama kita berikan validasi dulu. Kita kirimkan ya. Kita kirimkan datanya. Pertama, rating. Sini request rating. Oke, kemudian kedua adalah review request review. Ketiga, product ID request product ID. Selanjutnya, transaction detail by ID request sama aja seperti ini. Udah. Kemudian customer ID request
customer ID. Sama aja. Oh, ini beda ya. Karena dia ada autentifikasi ya. Jadi di sini dituliskan panggil autentifikasinya dulu. Outs Quartz API user ID. Oke, sudah. Ini di bawah titik koma. Oke, sekarang apabila misalkan datanya sudah terkirimkan, sekarang kita berikan respon JSON-nya. Seperti tadi, return, respon, JSON, sukses. Tuh. Kemudian kedua, message, data review berhasil dikirimkan. Terakhir, data rating. Titik koma. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini kalau misalkan ratingnya sudah selesai, kita coba kita cek. Ini API-nya oke. Ini rating create data review. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buka yang root API. Kita buatkan di sini root untuk kirim review atau rating ya. Ini kita copy paste saja karena apa namanya baris susunannya sama, hanya berbeda di controllernya saja. Ini nama ininya, nama root yang akan kita buat, root post, kemudian nama URL-nya adalah rating, dia menuju ke customer, ini customernya, kemudian nama controllernya adalah rating controller, dan ini yang akan diambil datanya. Oke, kita Ctrl S. Oke, tidak ada masalah di sini dalam membuat rootnya. Sekarang kita lakukan hal terakhir, apa yang kita lakukan? Uji coba ya. Uji coba. Nah, di uji coba di sini kita tidak bisa melakukannya. Dikarenakan kenapa? Karena belum memiliki data di dalam database-nya. Walaupun misalkan kalau kita coba cek di sini, ratingnya di sini belum ada data ya dalam database yang telah kita akan buatkan nantinya. Di sini kalau misalkan kita lihat di rating, di sini belum ada data apa-apa ya. Jadi belum ini. Artinya untuk uji coba yang API rating ini itu tidak bisa dilakukan. Oke, itu ya untuk yang rating. Jadi sekali lagi prosesnya kalau kita buka di controllernya, dia hanya juga ada diarahkan kepada autentifikasi terlebih dahulu atau middleware-nya. Kemudian ini yang diambil dari product ID, artinya dari tabel produk, dari tabel customer. Kemudian di sini ada pengecekan yang dilakukan terlebih dahulu, artinya apabila memang seorang customer memberikan rating kepada satu produk berulang kali, itu tidak akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Artinya dia hanya bisa memberikan satu kali saja. Nah, di sini juga apabila memang belum pernah diberikan ratingnya, baru atau reviewnya, baru kemudian dia bisa mengirimkan data untuk satu produk, review untuk satu produk tertentu. Oke, ini respon yang diberikan, data review berhasil dikirimkan. Oke, mungkin itu hal yang berkaitan dengan model atau membuat layanan API untuk model rating. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat untuk yang slider ya. Untuk yang slider yang memang sekali lagi slider itu adalah berkaitan dengan ini ya, dengan UI atau
tampilan gambar yang bergerak sebagai banner di aplikasi Android. Oke, sekarang kita akan lanjutkan membuat layanan API untuk slider. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita buka ini dulu, saya clear dulu. Kemudian kita ketikkan di sini slidernya, kita berikan namanya adalah API Public Slider Controller Strip I. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi sebelumnya untuk yang login, logout, my order, my profile, rating, dan register ini, kita meletakkan API-nya adalah dalam API folder customer. Kenapa? Dikarenakan memang untuk mengakses yang semua controller di sini itu diperlukan hak akses atau autentifikasi. Jadi ibaratnya kalau tokennya sesuai, maka dia bisa mengambil permintaan datanya. Tetapi di sini berbeda untuk yang slider yang ini. Kenapa kita di sini tidak memberikan menyimpannya dalam satu tabel yang sama atau dalam folder yang sama? Karena kita akan men-set yang untuk slider controller ini itu tidak ada autentifikasi. Dia artinya langsung bersifat publik ya. Artinya tidak perlu login dulu untuk mengakses layanan API dia. Jadi dia langsung tidak perlu autentifikasi, langsung diberikan respon ketika ada permintaan dari suatu user. Jadi ibaratnya demikian. Nah, sekarang di sini kita buatkan di sini make controller API public, artinya di sini nanti public ini di sini akan dibuatkan satu folder baru. Oke, ini perintahnya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang coba dilihat. Di sini sudah ada satu folder baru namanya publics di sini ya. Dan di sini ada namanya slider controller. Nah, sekarang kita klik. Sekarang kita klik seperti ini. Nah, sekarang kita buatkan source kodenya. Source kodenya tidak banyak ya. Kita hanya perlu get slider, ambil data slider dengan cara kita buatkan dulu satu buah atribut untuk menampung datanya. Kita panggil modelnya slider, lattice. Kemudian di sini kita gunakan metode get, fungsi get. Oke, kemudian di sini berikan respon JSON. Return respon JSON. Dan di sini sukses. True. Kedua, message pesannya adalah list data slider. Kemudian yang terakhir data. Di sini kita mengambil dari slider. Kemudian di sini kita copy paste ini kan. Oke, cukup ini ya, cukup artinya kita hanya perlu menambahkan dari tabel model dari model slider, kita ambil seluruhan datanya dengan menggunakan fungsi get, kemudian berikan responnya ketika ada permintaan atau request data dalam bentuk format JSON. Jadi di sini data slider ini datanya artinya data diambil dari ini semuanya. Jadi tidak ada apa namanya tidak ada relasional tabel ataupun clausal where yang digunakan. Jadi langsung semua data ditampilkan. Oke, sekarang berikutnya apa? Kita akan membuat untuk yang pengaturan kode untuk root untuk yang slider ini. Kita buka yang root di API ya, root API. Nah, di sini sekarang kita akan membuat root untuk yang tadi, yang layanan untuk yang slider tadi.
Seperti di awal tadi saya sampaikan, karena kita memisahkan ini, artinya kita lebih bagusnya biar ini karena kita buat dalam folder yang terpisah ya antara slider dengan yang customer ini. Karena slider ini tidak perlu misalkan tidak perlu autentifikasi user, kita buatkan sebuah grup baru ya. Grup baru router. Root di sini, root. Nah, di sini caranya gimana? Caranya sebenarnya kalau mau di copy ini boleh. Kita copy saja. Ini book copy, Ctrl C, bawa ke sini. Di luar ini ya, di luar daripada ini ya. Ini satu grup yang sama di sini dia. Nih, kita buat grup baru di sini. Kita berikan di sini customer, kemudian di sini kita tutup titik koma. Nah, oke, udah satu. Kemudian kita ganti customer ini menjadi publik. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini sekarang kita udah buat satu grup baru untuk grup rootnya. Sekarang kita baru di sini buat root untuk layanan slider. Slidernya sama saja. Kita hanya perlu mengetik di sini seperti ini juga. Caranya ini saya ketik saja, saya copy, Ctrl C, bawa ke sini. Kita ganti rating ini menjadi, ini juga ganti ya. Ini ganti, kita ganti menjadi nama foldernya public, ini public, oke. Kemudian slider controller. Nah, cukup seperti itu saja. Nah, public slider controller class name di sini kita ganti menjadi public slider. Oke, kita Ctrl S. Nah, kita Ctrl S sekarang setelah misalkan yang apa namanya root untuk yang ini yang udah ini kita buatkan. Oh, satu lagi ini kita tidak post ya, kita mengambil data ganti menjadi get. Oke, kita Ctrl S. Sekarang kita uji coba. Ini kalau misalkan ada yang error seperti ini ya, ini error ya, ada terjadi satu error di merah kan. Kita coba abaikan dulu ya, karena secara source kodenya ini sebenarnya udah benar. Apabila memang ini biasanya terjadi, saya nggak tahu ini kenapa terjadi, apakah karena pengaruh plugin dari Visual Studio yang saya gunakan. Secara baris kode ini sebenarnya tidak ada masalah. Ini sudah maksudnya udah oke. Sekarang coba kita uji coba ya, uji coba dengan menggunakan aplikasi Postman. Apakah berpengaruh terhadap error ini atau tidak? Coba buka Postman, kita ganti di sini menjadi slider ya. Slider, ntar saya cek dulu. Ini ganti ya. Ini ganti menjadi slider. Ctrl S. Oke. Kita ganti ke sini. Oke, slider. Oops, sorry. Ini dia. Slider. Slider. Itu slider. Udah kira benar. TI public slider. Oke, kita sekarang ini tidak perlu di set body dan headernya. Kita coba send. Oke. Artinya true ya, berhasil ya, 200 kan. Artinya tidak ada masalah ya. Artinya permintaan data yang kita lakukan request kepada database itu melalui layanan API ini udah selesai. Artinya sudah diberikan datanya. Di sini diberikan true list data slider, datanya dalam bentuk JSON. Ini ada data satu. Ini artinya kalau kita buka di dalam database, datanya baru ada satu. Jadi kalau nanti misalkan ada data berikutnya ya ada banyak data yang akan muncul di sini. Nah, di sini berarti error ini tidak ada pengaruh ya. Ini ada sedikit yang tanda merah seperti ini, jadi diabaikan saja. Mungkin bagi yang mengikuti ini, error itu tidak ada. Saya juga belum tahu ini kenapa error ini ada di Visual Studio Code saya. Sebenarnya kalau kita uji coba di Postman kan tidak ada masalah ya. Artinya statusnya oke ya. Berarti layanan API-nya itu tetap tidak ada error. Oke, itu yang untuk
ini untuk yang slider controllernya. Artinya kita sudah berhasil menguji coba membuat layanan API untuk slider dan sudah selesai. Nah, sekarang berikutnya apa yang akan kita lakukan lagi? Sekarang yang untuk video ini, yang sesi ini, kita akan coba lanjutkan satu lagi, yaitu membuat untuk tabel kategori. Kategori ya, dari kategori produk. Kita coba sekarang membuat untuk model kategori. Nah, model kategori ini dia juga sama, dia tidak perlu autentifikasi, karena artinya untuk mengakses API dia tidak perlu login dulu. Dia tanpa login, dia bisa langsung mengakses, merequest layanan API tersebut. Jadi sama-sama nanti kita akan letakkannya di dalam folder public di sini. Kita tulis di sini, namanya adalah kategori controller. Seperti ini saja. PHP Artisan Make Controller API Publics dalam folder public kategori controller. Kita enter. Nah, selesai ya. Nah, sekarang sudah dibuatkan controllernya. Baru sekarang kita buka. Ya, ini source kodenya. Sekarang kita ketikkan perintah, baris perintah berikut untuk mengambil data dari yang itu, dari apa namanya, dari data kategori. Jadi di sini yang akan kita butuhkan, kita hanya perlu menampilkan dua buah metode saja. Metode yang pertama adalah untuk indeksnya, kemudian yang kedua adalah untuk detail daripada kategori tersebut. Oke, kita langsung mulai saja. Kita buat metode indeks. Kita ambil data di sini, kita misalkan simpan di dalam tabel kategoris. Kemudian kita panggil nama modelnya, kate, oh nggak ada, sebentar, modelnya namanya apa ya? Ini ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Salah ya. Kita buat metode dulu. Public function index. Nah, ini baru benar. Udah, sekarang kita ulang. Kategoris, kategori, dua modelnya. Modelnya kita ambil order by, ditampilkan datanya berdasarkan name, kemudian buatkan dia dalam ascending ya, urutannya ascending dari apa namanya, huruf A sampai huruf Z kayak gitu, urut. Kemudian tampilkan datanya dengan menggunakan fungsi get. Oke. Kemudian di bawahnya seperti biasa buat respon JSON. Return respon JSON. Di sini kita tuliskan sukses true, kemudian message kita beri keterangan list data kategori. Kemudian terakhir data panggil kategoris. Oke, dah. Untuk indeks selesai ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk detail ini ya. Ini tutup, buka di sini, tutupnya di sini, di bawah di sini. Metode tampil detail kategori. Kita buatkan public function show. Show kita buatkan di sini ada parameter namanya slug. Oke.
Nah, sekarang kita ngambil get kategori, kita beri nama sebuah nama kategori, ambil modelnya, query, which product. Kemudian where slope atribut parameter slope. Terakhir first or file. Oke, kita sini titik koma. Udah, sekarang berikan respon JSON. Ini seperti ini saja, saya copy saja. Ctrl C, saya bawa ke sini. Kita ganti sekarang ini menjadi kategori. Udah, ini kita tutup. Ini kita ganti menjadi list produk kategori. Artinya ditampilkan data produk itu berdasarkan kategori ya. Jadi seperti itu. Kita tuliskan di sini kategori yang ini. Kategori kemudian name. Udah. Oke, sudah. Jadi ini ya. Jadi ini hanya ini saja sebenarnya untuk yang artinya di sini kita ada menambahkan melakukan get data kategoris dari database menggunakan model dari ini ya, model kategori, dan kita urutkan berdasarkan name kategori sesuai abjad. Itulah yang kita ascending ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal return atau berikan respon dalam bentuk format JSON. Selanjutnya ini juga kita ada membuat metode yang bernama show yang ada parameternya slug. Metode ini digunakan untuk menampilkan detail kategori dan di dalamnya akan terdapat list data produk terkait dengan kategori tersebut. Jadi nantinya satu produk punya kategori masing-masing. Misalkan produk kue, jadi ada kue A, kue B, kue C, dan seterusnya. Jadi peran di sini adalah nanti akan ditampilkan datanya ya berdasarkan dari kategori-kategori tersebut. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini ada juga seperti ini ya, get detail ya. Get detail produk. Di sini kita melakukan detail kategori itu berdasarkan slope dan kita juga memanggil relasi dari tabel produk menggunakan metode with ya. Ini ya, menggunakan metode with dan ini eh, sehingga nanti data produk itu terkait akan ditampilkan. Itulah yang maksud muncul data produk berdasarkan suatu kategori tertentu. Oke, sekarang yang terakhirnya adalah menambahkan root di dalam API di sini. Di sini ya. Kita tambahkan dia di dalam API di bawah di sini. Root untuk kategori. Nah, di sini kita tambahkan ada dua buah root yang kita buat. Yang pertama untuk menampilkan data kategoris, yang kedua adalah untuk menampilkan detail tadi. Caranya seperti ini. Boleh copy paste saja. Boleh kita copy paste atau kita ketik juga boleh. Root get, kita beri yang pertama adalah kategoris. Kemudian di sini kita berikan dalam bedanya di sini kita tambahkan array, data array, public, kategori controller, class, kemudian di sini, oke,
indeks, kita panggil yang ini ya, yang indeks ini. Oke. Kemudian di sini kita langsung ketikkan name. Bukan di sini ya, sorry, di sini. Name. Lalu kita ketikkan di sini name. Oh, ini kayaknya ada yang salah. Bentar ya, saya cek dulu ya. Ntar saya cek dulu. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Sini, dari sini get. Oh, ini ada yang salah makanya. Ini bukan satu ya, ini satu. Oke, ini ya. Oke, ini baru benar. Di sini berarti, ini baru nih. Name, titik koma. Kita beri nama di sini adalah public titik kategoris. Oke, sudah. Sekarang yang kedua adalah root untuk detail produk atau list produk berdasarkan kategori. Gitu. Oke, nah sekarang ini boleh kita, kalau mau di copy boleh kita copy saja. Ctrl C, bawa ke sini. Sekarang kita ganti di sini ada slug ya. Seperti ini. Slugnya kemudian di sini public kategori controller slash ini index, kita ganti memanggil ini yang show ini kita panggil di sini show, kemudian name-nya juga kita ganti tambahkan show. Oke, tidak ada error ya. Oke, kita Ctrl S. Nah, sekarang apabila sudah, artinya di sini sekali lagi kita hanya menambahkan dua root baru ya. Yang pertama adalah root untuk menampilkan list kategori, ini kodenya, dan ini root untuk menampilkan detail kategori dan list data produk berdasarkan kategori tertentu. Nah, sekarang uji cobanya menggunakan apa? Kita tetap menggunakan Postman. Postman, caranya kita buka Postman, kita uji coba ini ya, uji coba ini. Kita klik ini kategoris, buka Postman. Sekarang di sini kita ganti menjadi kategoris seperti itu. Nah, sekarang kita di sini kita pilih metodenya get. Coba kita save. Nah, sekarang berhasil ya. 200 oke, berarti tidak ada masalah. Artinya untuk yang menampilkan data kategoris itu sudah berhasil untuk layanan API-nya. Di sini bisa kita lihat ada dua buah data kategoris yang ditampilkan. Buah-buahan, kemudian ada sayuran, sesuai data yang ada dalam database kita. Jadi kalau misalkan belum ada data ya berarti masih kosong seperti itu. Ini kebetulan dalam tabel kategori sudah ada dua data, yaitu ini dia, ID 1 dan ID 2, dan ini datanya. Nah, ini sama juga kalau kita memanggilnya menggunakan browser, dia hasilnya seperti ini ya, kalau pakai browser ya. Kalau pakai browser, dia akan memanggilnya kira kurang lebih bentuknya seperti ini datanya. Pakai browser, itu dia datanya. Dia kalau ini kalau kita akses pakai browser ya. Kalau ini kan pakai Postman ya. Oke, nah sekarang kita balik ke sini lagi. Oke, untuk data API kategoris yang ini berarti sudah selesai. Nah, sekarang yang kedua, untuk yang ini, uji coba untuk detail kategori. Silahkan kita buka detailnya di sini. Kalau kita lihat datanya di sini adalah buah-buahan ya. Nah, tapi produknya kan belum ada. Belum ada. Coba kita buka untuk yang website ini ya, website backend Laravel-nya. Coba kita buka web Laravel-nya, ini dia. Kalau kita lihat di sini kategorisnya cuma ada dua ya, sayur-sayuran dan buahan. Kalau kita buka produk, baru ada satu ya dalam tabel
sayuran. Jadi caranya seperti ini. Ini sayuran, sayuran ya, sayuran. Ini kita jadikan sebagai API di sini. Kategoris, kemudian kita berikan namanya sayuran. Apakah muncul data yang jenisnya adalah sayuran? Jadi seperti itu. Misalkan kita coba tetap menggunakan get, coba kita klik send. Nah, ini artinya akan muncul di sini list produk kategori sayuran. Jadi, karena kita mengambil data yang sayuran, jadi yang muncul di sini hanya ada satu, yaitu bayam. Datanya yang muncul cuma satu, ini cuma satu saja. Dan itu sesuai dengan data di tabel kita bahwa yang produk dengan kategori sayuran baru ada satu. Kalau kita coba dengan yang misalkan buah-buahan, ini ya buah-buahan. Kalau kita preview di sini, kita klik di sini misalkan buah, gimana tulisannya sebentar? Buah-buahan. Buahan, kalau kita send, nah nggak ada kan? List produk kategori buah-buahan, datanya masih kosong, tidak ada data. Hanya muncul data kategorinya saja. Itu karena di dalam database atau di dalam tabel database belum ada kategori yang untuk itu buah-buahan. Kalau bisa kita tambahkan boleh saja. Misalkan kita tambahkan satu data baru. Bisa ambil email gambarnya dulu. Buahan misalkan adalah nangka. Ini ya, buahan nangka. Kita coba save dulu image-nya. Nangka. Ke WebP nggak bisa. Ini nangka. Oke, nangka. Oke, coba kita tambahkan satu data baru. New product. Kita pilih gambar, gambar yang tadi. Nangka. Nama produk buah nangka. Kategorinya kita pilih buah-buahan. Harga misalkan kita tuliskan aja 50.000. Beratnya misalkan 1 kilo. Deskripsi, ini buah nangka. Deskripsi kita taruh asal-asal aja dulu. Sekarang kita klik. Kita tambah data baru. Nah, sudah ada kan data berarti yang untuk yang buah nangka. Berarti dalam kategori buah nangka, kategori buah-buahan sudah ada satu data produk yaitu buah nangka. Sekarang kita coba send lagi di sini. Nah, sekarang sudah muncul tuh buah nangka yang kategori buah-buahan. Artinya sudah ada muncul satu data yang berdasarkan kategori buah-buahan. Jadi konsepnya seperti itu ya. Artinya di sini eh, tapi nanti ketika kita di aplikasi kita nggak perlu ngetik manual ini data ini URL ini karena dia tinggal kita klik kategorinya langsung muncul data berdasarkan kategori tersebut. Artinya secara uji coba daripada API yang kita buat itu sudah berhasil. Oke, jadi itu ya konsepnya dua API yang sudah kita buat, kategori controller untuk yang menampilkan data kategori dan data produk berdasarkan kategori tertentu itu sudah berhasil kita buatkan. Di sini kalau kita klik kategori controller, source kodenya hanya seperti ini saja, simple ya. Dari sini sampai kemari. Nah, seperti itu. Silakan diketikkan source kode untuk yang layanan API kategori. Oke, mungkin itu saja yang hal untuk yang ini ya, yang kategori slider tadi, kemudian kategori, kemudian juga ada rating juga sudah berhasil kita buat. Berikutnya yang akan kita lakukan ada tinggal 4 lagi ya, yaitu untuk menampilkan keranjang beli, kemudian data checkout, payment gateway, dan satu lagi yaitu mengecek berapa ongkos kirim dengan menggunakan API layanan Raja Ongkir. Tetap standby di sini, kita akan melanjutkan di video yang terakhir ya. Video terakhir kita membahas tentang pembuatan layanan API dengan menggunakan RESTful API dan juga menggunakan authentication dengan menggunakan JSON Web Token. Terima kasih, ketemu kembali kita di video sesi yang berikutnya.